pada dasarnya negara dibentuk untuk melindungi kebebasan setiap individu di dalam negara itu, setiap anggota masyarakat di dalam suatu negara. Dalam hal ini juga kebebasan bukan hanya kebebasan politik, tetapi seluruh aspek kebebasan, termasuk kebebasan ekonomi, kebebasan untuk berusaha, kebebasan untuk bepergian, dan kebebasan beribadah atau beragama. Ada sementara orang yang menyatakan bahwa kalau negara memberi kebebasan kepada setiap individu untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, itu akan menjadi tantangan besar buat agama-agama yang ada. Saya kira ini anggapan yang agak keliru, sebab ketika negara membebaskan orang untuk beribadah, untuk berkeyakinan sesuai dengan apa yang dia yakini, maka pada saat itu ada kompetisi di antara agama-agama. Itu akan meningkatkan mutu agama. Di negara-negara yang bebas, di negara-negara yang demokratis, itu adalah negara-negara yang paling maju, paling pesat perkembangan agamanya sekarang. Itu terjadi karena di negara-negara itu para agamawan dari semua agama itu bisa berlomba-lomba secara sehat untuk menampilkan, menawarkan produk agamanya yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, yang sesuai dengan perkembangan. Pada saat itu agama muncul tidak dalam wajah yang kolot, dia akan terus-menerus berubah sesuai dengan perkembangan. Karena ada kebebasan di sana, karena mereka berkompetisi. Itu sangat berbeda dengan di negara-negara yang dimana ada agama yang dominan, agama yang dikuasai oleh negara, atau agama yang dianut secara resmi oleh negara. Pada saat itu agama dikooptasi oleh negara dan dia tidak perlu berkompetisi dengan yang lain. Pada kondisi semacam ini, agama-agama secara logis itu akan turun pamornya. Mungkin orang beragama tampak di depan mata bahwa mereka beragama, Pak, tetapi pada hakikatnya mungkin sebetulnya mereka tidak lagi beragama karena mereka dipaksa oleh negara, dipaksa oleh sistem. Di dasar atau di lubuk hatinya mungkin mereka akan membenci agama. Agama ini kan urusan hati sebetulnya, urusan yang sangat dekat dengan perasaan manusia. Ini dia tidak bisa dipaksakan, dia tidak bisa didominasi oleh kekuatan politik apapun, karena ia akan bercampur dengan sesuatu yang kotor. Orang tidak bisa dipaksa untuk meyakini sesuatu yang sangat dalam di dalam dirinya. Hanya kebebasanlah yang memungkinkan orang beragama secara genuine, orang beragama secara benar. Tanpa itu ada dua hal yang akan dikorbankan. Yang pertama adalah kebebasan itu sendiri, yang kedua adalah beragama secara genuine itu akan hilang satu negara yang mendominasi satu negara.